Sebagai pemula, dulu aku bingung harus beli alat apa untuk berlatih hand lettering. Nah, sekarang aku buatkan review dan suggest-nya untuk kamu. Assalamualaikum, perkenalkan aku Denas. Kalau kamu sedang cari tempat untuk belajar seputar dunia hand lettering, maka kamu sudah tepat ada di channel ini. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Nah, kali ini aku akan sharing tentang alat yang harus digunakan untuk berlatih hand lettering. Pertama, tentang medianya. Kamu bisa pakai kertas apapun yang ada di dekatmu, yang ada di rumah, seperti kertas HVS atau kertas bergaris, kertas dot paper atau kotak-kotak, anything, apapun, kertas watercolor pun bagus. Nah, yang kedua tentang alat tulisnya. Aku lebih menyarankan sebagai pemula kita mulai dengan brush pen saja. Kenapa? Karena brush pen itu pertama dia praktis dan kedua dia mudah dihandle ketimbang kamu pakai round brush atau kuas runcing. Oke, aku ada 9 brush pen di sini yang akan direview satu-satu dan nanti di akhir aku tunjukkan ada 3 brush yang sering aku pakai paling enggak. Yang pertama Tombow Dual Brush Pen. Karena dual berarti dia punya 2 sisi. Satu sisi itu spidol biasa tipnya, dan yang kedua tip brush. Nah, untuk brushnya itu enak, lentur, terus hairline-nya atau garis rambutnya itu bisa tipis gitu. Di kertas yang agak tipis macam HVS juga nggak tembus. Tapi kalau di kertas tebal macam kertas watercolor, karena dia water based, jadi dia bisa ngeluarin efek gradasi gitu. Warnanya pekat ya, intens. Begitu kira-kira. Harganya mulai dari 22 ribuan per satu warna. Yang kedua, brush pennya Lyra Aqua Brush. Sama sih kayak Tombow, dia brushnya cukup lebar gitu ya, terus lentur, di kertas juga nggak nembus. Kalau di kertas tebal watercolor juga efek gradasinya dapat, tapi aku lebih suka Lyra ini ketimbang Tombow karena dia punya efeknya nggak transparan, warnanya nggak terlalu intens pekat gitu. Harganya sekitar 17 ribuan per satu warna. Kalau tanya belinya di mana, banyaklah di toko online. Ketik aja salah satu merek yang ada di sini nanti, atau kalau seneng cuci mata di toko-toko art supply gitu ya, itu banyak. Kalau beli di toko buku yang agak gede itu juga ada sekarang. Nah, yang ketiga ini koi. Kalau koi dia efek gradasinya nggak ada, tapi juga hairline-nya cukup tipis, lentur juga enak. Cuma dipegang enakan Tombow sama Lyra sih ketimbang koi. Begitu, pilihan warnanya banyak. Yang keempat ada brush pen Snowman. Kalau aku bilang sih dia kecil-kecil cabai rawit gitu. Soalnya kalau di kertas watercolor dia efek gradasinya dapet. Terus hairline-nya juga lumayan tipis, dan stroke-nya bisa tebal gitu, dan harganya murah, cuma 5.000. Kelemahannya paling brushnya itu cepet rusak gitu,
ya ada umurnya. Aku paling suka belajar di awal pakai snowman, dan kalau misalkan ada workshop juga aku pakai ini aja, soalnya ya mudah didapat, harganya murah kayak gitu. Yang kelima, aku punya zebra, tapi zebranya yang mild line. Karena mild jadi warnanya aku kurang suka, super tipis gitu, dan kelenturannya juga agak-agak kurang dibandingin Tombow, Lyra, atau E4 yang di atas itu tadi begitu. Tapi mungkin di sini karena aku pakainya warna coklat, punyanya coklat muda, jadi kurang bagus ya, kayak apa ya, pudar-pudar gitu lah. Hanya kalau mungkin warnanya berbeda ya lumayan lucu juga. Yang keenam, ini kesukaanku juga. Ini brush pen Pentel Touch. Nah, dia itu termasuk brush pen yang ukuran tipnya memang kecil gitu. Dia di handle-nya enak banget. Cuma karena brush pen kecil, ya memang daun stroke-nya nggak bisa setebal brush pen besar gitu. Hanya untuk media yang kecil, kertas yang kecil, dan pengen tulisan yang rapi gitu ya, hand letteringnya ini cocok banget buat pemula, enak. Jadi kalau yang ikut kelas online itu kan dapat worksheet gitu ya. Itu ada 2 worksheet yang kompatibel sama brush pen besar dan brush pen kecil, ada satu-satu masing-masing. Kamu bisa coba ini. Yang brush pen besar pilihannya banyak, dan yang brush pen kecil bisa pilih Pentel Touch. Yang ketujuh, aku punya Artline stick. Kalau menurutku untuk pemula ini pakai Artline agak susah, karena upstroke-nya nggak bisa tipis gitu, hairline-nya agak-agak tebel, dan kuasnya itu kaku, tipnya kaku, jadi di handle-nya agak sulit. Walaupun dia murah sih, sekitar 6.000 atau 8.000 gitu satunya, dan bentuknya lucu ya. Yang ke-8 punya Artline Supreme. Dia better sih dari Artline stick, tapi aku tetap kurang suka karena brushnya nggak terlalu lentur dan hairline-nya nggak terlalu tipis, masih agak tebal gitu. Dan dia kalau di kertasnya agak tipis, jiplak, bocor gitu. Terakhir aku punya VTech. VTech ini nggak dijual satuan, dijualnya satu paket dan murah. Jadi oke lah buat koleksi banyak warna. Jadi sekitar 24 warna tuh 75.000 aja. Warnanya lucu, tapi kalau di kertas tipis dia tembus banget dan brushnya cepet rusak. Padahal dia brushnya panjang gitu ya dan bisa tebal. Di awal memang bagus, hairline-nya bisa agak tipis tapi terlalu cepet rusak. Nah, untuk top 3-nya aku punya Lyra, Snowman, sama Pentel Touch. Sekian review dari aku, semoga kalian gak galau lagi ya nyari-nyari alat buat hand lettering buat pemula. Selamat belajar, jangan lupa subscribe dan like.